Yo, apa kabar peraih mimpi? Tentunya selalu dalam berkelimpahan ya. Pernah nggak kita mengalami sesuatu nih? Misalkan kita memiliki impian soal uang, terus tiba-tiba ada orang lain yang itu dirinya menghambat kita, terus ikut campur nih. Apa yang menjadi tujuan kita itu dianggap nggak mungkin dan semua itu dianggapnya adalah sebuah halusinasi. Ya tentu saja mungkin teman-teman juga mengalami saat ini ataupun pernah mengalaminya paling nggak. Nah ketika itu semua terjadi, ya teman-teman cuek aja ya. Karena apa? Berapapun uang kita, berapapun uang yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita, gak ada hak orang lain untuk ikut campur. Kenapa? Ya karena itu adalah hidup kita dan itu adalah tujuan hidup kita. Jadi orang lain itu ikut campur ya itu bukan ranahnya. Ibaratnya ketika kita makan di restoran terkenal nih, yang itu rame, yang itu udah besar, ada di seluruh dunia, manalah kita boleh main ke dapurnya, terus tanya resepnya apa? Kan nggak boleh juga kan? Dari situ bisa disimpulkan bahwa apa yang menjadi tujuan kita adalah rahasia kita. Kuncinya adalah jangan pernah bercerita ke orang lain apa yang menjadi impian kita, apa yang menjadi tujuan kita. Kalau kita bercerita dengan orang yang tepat, ya nggak apa-apa, kita akan mendapatkan dukungan dan kita akan mendapatkan masukan yang itu bisa membangun diri kita. Tapi kalau kita bercerita ke orang yang salah, orang yang keliru, mereka justru akan menganggap kita ini orang yang nggak benar. Kenapa nggak benar? Ya semua dianggap sebuah hayalan dan semua itu sesuatu yang mengada-ada. Padahal itu semua adalah realita yang akan terwujud di masa depan. Kita udah mempersiapkan diri kita saat ini biar kita bisa mendapatkannya untuk ya jauh ke depan. Jadi ketika ada orang lain bilang, jangan muluk-muluk lah, jangan berpikir aneh-aneh lah, lu tuh ngimpi, itu nggak mungkin, nggak masuk akal, dan ya kata-kata yang mungkin membuat Anda itu akan down, ya abaikan aja, cuek aja. Hidup Anda ya hidup Anda, bukan urusan mereka. Ketika mereka ikut campur, ya siapa mereka? Jadi kita harus fokus kepada apa yang menjadi tujuan kita, menjadi tujuan masa depan kita, karena orang lain tidak boleh membatasi. Impian itu adalah hak personal, jadi orang mau ikut campur nggak bisa. Ibaratnya Anda membangun sebuah pondasi untuk masa depan Anda yang Anda akan persiapkan, terus orang lain ikut campur, itu Anda akan diracuni. Dalam artian diracuni itu bukan kita dikasih racun ya yang kita makan atau kita minum, tapi program yang kita masukkan itu akan diacak-acak. Ibaratnya kalau itu komputer, itu dikasih virus. Biar apa? Ya biar rusak, biar error, biar nggak bisa bekerja secara optimal. Nah itu sesuatu yang harus kita jaga ya, karena kita itu punya tujuan. Ketika kita mau disetir orang lain dengan tujuan-tujuan mereka, itu justru kita ini akan lemah. Dan ketika kita udah lemah dan kita percaya dengan apa yang mereka lakukan kepada kita, maka apa? Semua yang udah kita persiapkan atau semua yang udah kita program dalam pikiran bawah sadar kita itu akan sia-sia. Itu nggak akan pernah menjadi sebuah kenyataan. Nah, ketika itu nggak menjadi kenyataan, yang nyesel siapa? Apakah mereka? Nggak mungkin. Yang menyesal adalah Anda sendiri. Jadi abaikan aja ketika ada orang yang seperti itu ya. Perkuat impian dalam diri kita. Kita harus memperkuat impian dalam diri kita agar kita itu tidak mudah dipengaruhi orang lain yang itu dirinya nggak ada sangkut pautnya dan nggak ada kontribusinya untuk hidup kita. Mereka hanya bisa ngomong begini begitu, tapi realitanya yang terjadi pada Anda itu bagaimana? Apakah mereka menyarankan atau mereka bilang bahwa wah tujuanmu ini nggak akan berhasil karena terlalu tinggi atau apapun? Apakah mereka bertanggung jawab ketika kita ini ngikut ke mereka? Nah begitu udah susah nanti kita dibilang, wah lo jadi beban aja. Nyaman nggak? Nggak mungkin nyaman kan? Jadi ya sudah, perkuat aja impian kita. Kita pengen punya penghasilan berapa, kita pengen punya rumah seperti apa, kita pengen memiliki apa aja, kita mau kemana saja. Itu adalah hak pribadi ya, jadi abaikan orang lain. Perkuat terus tuh impiannya dan ikuti alurnya. Ketika kita udah mau mengikuti alurnya, misalkan ada sebuah perubahan-perubahan di tengah jalan, dalam artian perubahan bukan pendirian kita yang berubah, tapi polanya ini sekarang berubah nih, mesti begini. Nah kita bisa menyesuaikannya. Karena apa? Kita pondasinya udah kuat dulu. Jadi ketika kita udah kuat, ibaratnya itu terkena angin, terkena banjir, itu nggak mudah goyah dan nggak mudah tumbang.
Tapi kalau kita, wah ini impiannya udah kuat nih, tujuannya udah kuat, tapi besok udah pemikirannya lain karena apa? Hasutan-hasutan orang yang bilang, nggak mungkin, lu tuh siapa, ngaca, kondisi lu gimana, lu anak siapa, lu begini begitu, dan akhirnya kita mengiyakan. Apa yang terjadi? Ya kita akan pupus kan impiannya, kita akan drop dan kita akan down, kita nggak akan pernah menjadi siapa-siapa lagi. Nah itu yang bahaya. Jadi mau nggak mau fokus aja dengan tujuan kita, dan kita menjadikan hidup kita adalah grand design kita di masa depan ya. Ya mungkin suatu saat saya akan membuatkan video bagaimana cara membuat grand design untuk masa depan itu bagaimana. Jadi kita persiapkan terus nantinya apa aja yang harus kita lakukan. Nah itu kita persiapkan untuk 10-15 tahun ke depan. Meskipun nanti kita akan mendapatkannya jauh lebih awal, itu jauh lebih baik ya. Jadi biar kita bisa mempersiapkan grand design berikutnya ya, dari berbagai aspek ya. Nanti kita bikin videonya, kita sama-sama diskusi. Terus nanti kita bisa berinteraksi juga ya di kolom komentar juga. Ya mungkin di channel ini agak lama ya nggak upload karena kesibukan juga. Tapi saya berusaha akan selalu konsisten upload lagi, mungkin dalam seminggu 3 kali, atau bahkan nanti kalau pas lagi sibuk-sibuknya saya sempatkan mungkin ya 2 kali juga seminggu. Yang jelas saya pengen dalam 1 minggu itu ada. Jadi teman-teman nanti banyak belajar tentang law of attraction ya, karena di channel ini kita membahas tentang law of attraction dan pengembangan diri. Jadi nanti banyak hal yang kita bisa diskusikan bareng di channel ini. Atau nanti teman-teman juga yang belum tahu channel pribadi saya, nanti teman-teman bisa main ya di channel Hi Albert. Nah dari situ teman-teman bisa belajar yang namanya law of attraction tentang keuangan. Jadi spesifik untuk membahas bagaimana kita menjadi magnet uang, bagaimana kita berkomunikasi dengan uang dan lain sebagainya ya. Jadi saya membahas juga, tapi di channel pribadi itu jauh lebih spesifik. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke sana dan teman-teman bisa subscribe juga ya. Dan jangan lupa teman-teman juga tanamkan pada diri teman-teman bahwa teman-teman adalah orang yang hebat, orang yang selalu mendapatkan kemudahan ketika memiliki sebuah tujuan. Yuk kita lanjut ya. Sorry ya di video ini nggak ngomong poin-poin. Lanjutannya adalah konsisten. Ketika kita konsisten dengan apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi impian kita, maka apa? Ya jalan itu akan selalu ada. Dimana kita memiliki sebuah tujuan, biasanya dari situ akan dibukakan jalan. Meskipun kita kadang harus membuat jalan baru, tapi itulah memang prosesnya. Ketika kita berusaha untuk mewujudkan segala sesuatu, maka di situ akan banyak orang yang datang yang itu akan memberikan hambatan bagi kita. Meskipun nggak semua ya, ada aja pokoknya nanti ada orang yang datang pengen mematahkan semangat kita, membuat kita ini nggak konsisten lagi, membuat kita ya mengabaikan apa yang udah menjadi tujuan hidup kita. Dan diingat juga bahwa yang namanya law of attraction itu bukan ilmu abrakadabra ya, yang hari ini kita menginginkan besok langsung terwujud, nggak gitu. Tapi semua ada prosesnya dan teman-teman nggak boleh lemah. Jadi ketika kita sudah melakukan ya mungkin afirmasinya, kita udah membuat sebuah program dalam pikiran kita, lupakan aja setelah itu ya, besok diulangi lagi kalau bisa pada jam yang sama. Ketika itu udah kita lakukan, biasanya saat kita udah lupa, bener-bener lupa, itu malah justru akan terwujud ya. Itu konsepnya, karena biar nggak jadi sebuah kemelekatan. Karena kalau udah menjadi sebuah kemelekatan, itu justru kita akan menyiksa diri kita sendiri. Ibaratnya kita menggenggam pasir nih ya, yang tadinya satu genggam, lama-lama kan akan keluar sedikit demi sedikit ya, dan itu pun kadang melukai tangan kita. Dan habis itu apa ya, sisanya tinggal dikit. Jangan pernah jadikan sebuah tujuan, meskipun kita konsisten juga, tapi jangan pernah jadikan itu sebuah kemelekatan. Jadi setelah kita melakukan afirmasi, setelah kita melakukan ya mungkin pernah meditasi ataupun kita melakukan self hypnosis, terus kita programming, itu jangan pernah dikejar. Jadi biarin aja, setelah itu lupakan aja, lakukan aktivitas seperti biasanya. Dan satu hal yang nggak boleh dilupakan adalah raih mimpimu. Salam harmonis.